Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Ika Restu dengan NIM 1220230026. Apakah kalian pernah membaca artikel di koran atau di internet yang berisi tentang suatu masalah? Nah, itu yang dinamakan teks editorial. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial merupakan tulisan yang berisi pendapat redaksi media, dapat ditemukan di koran, majalah, atau website berita. Topiknya tentang hal yang sedang hangat atau aktual. Tujuan dari teks editorial yang pertama memberi pendapat dari redaksi, yang kedua menjelaskan opini menggunakan fakta, yang ketiga membuat pembaca berpikir kritis. Kadang juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali teks editorial? Yang pertama, topiknya itu penting dan juga terbaru. Yang kedua, bahasanya rapi dan juga logis. Yang ketiga, tidak memiliki nama penulis. Dan yang terakhir, opininya didukung oleh fakta. Selanjutnya, struktur dari teks editorial. Nah, struktur teks editorial yang pertama itu tesis, yaitu berisikan pendapat awal. Yang kedua, argumentasi, berisikan alasan dan juga bukti-bukti. Yang terakhir, penegasan ulang yang berisikan kesimpulan, penutup, dan juga untuk memperkuat opini. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretasi editorial, menjelaskan atau mentafsirkan isu agar pembaca memahami latar belakang dan dampaknya. Yang kedua, kontroversial editorial, yang mana mengambil posisi terhadap isu kontroversial untuk membujuk pembaca supaya setuju dengan pendapat redaksi. Yang ketiga, explanatory editorial, memberikan informasi lebih mendalam supaya pembaca lebih mengerti masalah dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, apresiasi editorial, yang mana memberikan penghargaan atau pujian kepada individu, kelompok, atau suatu kebijakan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menulis teks editorial, yang pertama, tentukan isu yang aktual dan menarik pembaca. Yang kedua, tentukan posisi atau pendapat yang ingin kita sampaikan dari isu yang sudah kita tulis. Yang ketiga, tentukan dan kumpulkan fakta dan juga data pendukung. Yang keempat, susun kerangka berdasarkan struktur dari teks editorial. Yang kelima, gunakan bahasa yang logis, persuasif, dan juga objektif. Yang keenam, revisi dan periksa tata bahasa yang kita pakai dalam menulis teks editorial. Dan berikut ini merupakan contoh teks editorial. Paragraf pertama merupakan tesis, paragraf kedua dan ketiga merupakan argumentasi, dan paragraf terakhir merupakan penegasan ulang. Paragraf pertama berisikan latar belakang dan pendapat umum yang akan dijelaskan lebih lanjut pada argumentasi. Dan paragraf kedua dan ketiga berisikan pendapat dan bukti nyata yang digunakan untuk memperkuat tesis pada paragraf pertama. Dan pada paragraf ketiga, penegasan ulang yang digunakan untuk memperkuat pendapat awal serta mengajak opini para pembaca. Diingatkan lagi kalau gaya bahasa yang digunakan dalam teks editorial harus menyesuaikan dengan sasaran pembaca. Editorial sering menggunakan bahasa yang formal, logis, dan juga meyakinkan, sehingga para pembaca dapat terpancing atau mengajak para pembaca untuk berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh penulis. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa teks editorial adalah tulisan yang berisi pendapat atau opini media terhadap suatu peristiwa atau masalah yang sedang terjadi. Tujuannya bukan sekedar menyampaikan pendapat, tapi juga mengajak pembaca untuk berpikir dan juga peduli. Karena disampaikan dengan alasan dan bukti yang kuat, editorial bisa membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Bagaimana? Sudah paham belum dengan penjelasan saya tadi? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Anton lari maraton. Terima kasih sudah menonton.